Rahmawati. Saya berasal dari kelas 1D dengan NPM A1G025087. Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pembiayaan pendidikan. Apa sih itu manajemen pembiayaan pendidikan? Manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Adapun fungsi dari manajemen pembiayaan pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu perencanaan keuangan. Yang kedua, penganggaran keuangan. Yang ketiga, pengelolaan keuangan. Dan yang keempat adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian, adapun faktor yang memengaruhi pembiayaan pendidikan. Yang pertama, kenaikan harga. Yang kedua, perubahan relatif dalam gaji pengajar. Yang ketiga, perubahan dalam populasi dan kenaikannya presentasi peserta didik di sekolah negeri. Yang keempat, meningkatnya standar pendidikan. Yang kelima, meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah. Yang keenam, meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi. Selanjutnya ada sumber keuangan sekolah, yaitu dari mana sekolah bisa mendapatkan biaya keuangan yang sering digunakan dalam kegiatan sekolah. Salah satunya yaitu dari orang tua siswa, yang berperan melalui kontribusi keuangan seperti iuran sekolah, SPP, dan biaya kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua ada dari pemerintah pusat, yaitu memberikan dana melalui program seperti dana BOS atau beasiswa. Yang ketiga ada dari masyarakat, yaitu dapat memberikan kontribusi melalui donasi, sponsor, partisipasi dalam program sekolah. Yang keempat, adapun pemerintah daerah, yaitu yang menyediakan dana dalam bentuk alokasi anggaran daerah untuk pendidikan. Terus yang kelima ada pemerintah pusat, yang dimana sekolah swasta sering dimiliki oleh yayasan atau lembaga yang bertanggung jawab atas kendali tentang sekolah tersebut. Yang keenam ada dari siswa itu sendiri, yaitu melalui pembayaran iuran kegiatan atau program khusus yang berperan sebagai sumber pendapatan sekolah. Selanjutnya ada kategori biaya pendidikan. Kategori biaya pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang pertama, biaya langsung. Biaya langsung adalah pengeluaran yang secara langsung terlibat dalam proses pendidikan dan berdampak signifikan terhadap kualitas pendidikan yang diterima. Contohnya, pembelian alat-alat pelajaran. Yang kedua, sarana belajar. Yang ketiga, gaji guru. Dan yang keempat, biaya transportasi siswa. Yang kedua ada biaya tidak langsung, yaitu biaya yang tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan, namun memungkinkan proses pendidikan berlangsung. Contohnya, biaya hidup siswa, biaya transportasi, biaya jajan, dan biaya kesehatan siswa. Dan adapun tujuan manajemen pembiayaan pendidikan, yaitu yang pertama ada efisiensi penggunaan dana, yaitu tujuannya agar dana yang tersedia dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua, pemerataan akses pendidikan. Tujuannya menjamin semua siswa mendapat kesempatan yang sama dalam hal pendidikan. Yang ketiga, adapun peningkatan mutu pendidikan, yang bertujuan memastikan pembiayaan mendukung kualitas layanan pendidikan yang ada. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas, yaitu menjamin kejelasan dan pertanggungjawaban penggunaan dana. Adapun langkah-langkah manajemen pembiayaan pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, analisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan biaya untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, penyusunan anggaran, menyusun rencana alokasi dana secara rinci. Yang ketiga, pelaksanaan anggaran menggunakan dana sesuai rencana dan kebutuhan. Yang keempat, evaluasi dan audit, yaitu menilai efektivitas menggunakan dana dan memperbaiki kekurangan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari manajemen pembiayaan pendidikan adalah manajemen pembiayaan pendidikan bukan hanya soal mengatur uang, tetapi juga strategi penting untuk mendukung kualitas dan keberlanjutan sistem pendidikan yang adil dan merata di seluruh Indonesia ini. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.